Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rafiq Nurman Zakaria. Fisika 2019 NPM 4 akan menjelaskan mengenai soal ujian tengah semester Mekanika Klasik nomor 1 dan nomor 4. Kenapa saya memilih kedua nomor tersebut? Karena menurut pertimbangan saya, dari semua materi Mekanika Klasik yang ada, yang paling saya kuasai ada di nomor 1 dan juga nomor 4. Sekarang kita akan membahas mengenai soal nomor 1, yaitu tentang koordinat bola. Nah, jadi untuk bisa mengetahui bagaimana vektor satuan dari komponen-komponen yang ada di koordinat bola ini, kita harus menggambarkan terlebih dahulu. Diketahui koordinat bola ini adalah koordinat 3 dimensi x, y, z. Misalkan kita punya sebuah titik R yang ada di dalam koordinat bola ini. Nah, koordinat R ini dapat kita proyeksikan kepada bidang x, y. Nah, kita sebut proyeksian dari titik R ini sebagai rho. Jadi vektor rho ini akan mempunyai vektor satuan yang searah dengan vektor rho. Vektor satuannya bisa ditulis seperti ini dan bernilai 1 ya. Dan untuk R, kasus vektor R juga sama. Vektor satuan R itu arahnya sama dengan vektor R dengan nilai 1. Lalu bisa dilihat vektor R ini akan membentuk sudut terhadap sumbu Z. Kita sebut sudutnya sebagai theta. Perlu diingat, theta ini itu bukan dari bidang ZY ya, tapi dari bidang Z rho. Nah, sudah begitu, kita akan meninjau sudut yang dibentuk oleh proyeksi dari vektor R, yaitu sudut dari rho. Rho ini saat diproyeksikan akan membentuk sudut terhadap sumbu X. Kita sebut sudutnya itu sebagai psi. Nah, untuk meninjau bagaimana vektor satuan rho dan vektor satuan psi, kita perlu membagi ke dalam dua kasus, yaitu kasus Z bidang Z rho dan kasus bidang XY. Pada kasus bidang Z rho ini bisa dilihat bahwa R membentuk sudut theta terhadap sumbu Z. Nah, untuk arah vektor satuan dari theta ini kita bisa tarik dari sumbu Z-nya ke sini. Kemudian arah vektor satuannya itu akan searah dengan garis ini, yaitu ke sana, kan berarti ke sini. Nah, perlu diingat vektor satuan theta ini akan tegak lurus dengan vektor satuan R. Begini kan nanti, karena tegak lurus tersebut akan menghasilkan sudut theta antara vektor satuan theta dengan vektor satuan rho. Vektor rho ini akan membentuk sudut psi terhadap sumbu X. Sudut psi ini ya. Jadi untuk menentukan bagaimana sih arah dari vektor satuan psi ini, kita bisa lakukan dengan sumbu terdekat. Untuk kasus ini sumbu X, kita akan tarik ke sini, dan arah dari vektor satuan psi ini akan mengikuti garis dari hasil yang tadi seperti ini. Dengan catatan bahwa vektor satuan psi ini seperti yang kasus tadi vektor satuan theta akan membentuk sudut 90 derajat atau tegak lurus terhadap vektor satuan rho ini. Jadi vektor satuan rho tadi yang tadi ya, karena searah dengan vektor rho. Nah, kemudian bisa dilihat bahwa untuk sumbu X ada vektor satuan I, dan untuk sumbu Z, sumbu Y ada vektor satuan J. Kemudian tambahan tadi yang lalu yang sum bidang Z rho itu untuk sumbu Z ada vektor satuan K. Jadi sudah diketahui bagaimana arah dari vektor satuan rho, vektor satuan theta, vektor satuan R, dan juga vektor satuan psi. Kita akan menentukan bagaimana sih turunan tiap vektor satuan ini untuk melengkapi poin B. Nah, untuk mengetahui setiap turunannya, kita perlu tahu bagaimana besar dari masing-masing vektor satuannya. Bisa dilihat dari gambar. Untuk vektor satuan rho, vektor rho ini kita bisa tulis sebagai proyeksi X dan proyeksi Y, yaitu rho dikali cos si I ditambah rho dikali sin si Y, sin si J. Ini tuh kayak apa sih, vektor dasar ya, di mana vektor memiliki komponen X dan komponen Y. Namun karena kan tahu kalau komponen vektor X ini didapat dari rumus trigonometri kan, jadi dapat
rho cos si sama rho sin si. Nah, untuk mengetahui besar vektor rho satuan, kita tinggal bagi dengan besar vektornya yaitu rho, dimana kita tahu bahwa vektor rho satuan kan berarti vektor rho dibagi dengan rho. Nah, kita tinggal coret tiap rho-nya, maka kita dapat rho vektor satuan rho yaitu cos si i ditambah sin si j. Nah, dengan cara yang sama kita bisa menentukan 3 vektor satuan yang lain tiap arahnya. Nah, maka didapat untuk kasus si, kita tinggal menulis min sin si i ditambah cos si j. Hal itu juga didapat dengan cara yang sama dari vektor rho ini. Kenapa min? Bisa dilihat di sini bahwa vektor si ini berada di kuadran 2. Kalau dengan cara kuadran, maka dari itu x-nya negatif. Nah, untuk mendapatkan vektor satuan r dan vektor satuan theta, kita lakukan cara yang sama. Namun perlu dengan catatan di sini bahwa vektor satuan rho ini memiliki nilai rho satuan yang kita dapat dari nilai sebelumnya, di mana rho satuan ini adalah cos si i ditambah sin si z. Lalu kita tinggal substitusi dan kemudian dikali dengan sin theta, lalu ditambah k cos theta. Kenapa dapat perumusan seperti ini? Ini kan komponen r. R itu tersusun dari ini sama ini kan. Dan ininya tuh di depan sudut theta, maka dari itu sin. Karena z ini di sebelah theta, maka dapat cos. Di sini cos theta. Nah, kita tinggal substitusi rho-nya. Rho-nya itu kan tadi cos si i, lalu kita kalikan masuk kepada sin. Maka didapat untuk vektor satuan r ini adalah sin theta cos si i ditambah sin theta sin si j ditambah cos theta k. Dengan cara yang sama, kita bisa tentukan vektor satuan theta. Karena theta itu tersusun dari rho cos theta, kenapa ini negatif? Karena bisa dilihat di sini, theta ini mengarah kepada sumbu z negatif. Maka dari itu ini min k. Lah, dengan substitusi sederhana didapat nilai dari theta topi itu adalah, ini rho-nya tinggal ganti ya, seperti ini, dapat cos theta cos si i ditambah cos theta sin si j dikurangi cos theta k. Itu kan aneh, habis dah kalau kayaknya mau ngelakukan. Menentukan tiap dari turunan vektor satuannya, kita sudah, untuk lebih mudah saya tuliskan seperti ini biar rapi. Nah, ada koreksi tadi, saya salah menyebutkan untuk nilai dari theta topi ini atau vektor satuan theta, karena tadi si ininya ada di depan sudut, jadinya sin theta bukan cos theta. Jadi ini min sin theta k ya. Nah, kita bisa turunkan vektor satuan r ini terhadap t. Tapi dengan catatan, kita akan menggunakan aturan rantai. Kenapa? Karena jika r langsung diturunkan terhadap t, hasilnya akan 0. Tapi itu tidak benar, karena sebenarnya ada variabel-variabel dalam fungsi vektor satuan r ini yang berubah secara kontinu terhadap waktu, yaitu variabel theta dan variabel psi. Nah, maka dari itu kita menggunakan aturan rantai terhadap dua variabel ini. Jadi turunan r terhadap t ini kita bisa tulis menjadi dr topi per d theta dikali d theta per dt ditambah dr topi per dc dikali dc per dt. Dengan catatan d theta per dt kita tinggal tulis theta titik, dan dc per dt kita tinggal tulis c titik. Nah, pertama turunkan ini terhadap theta, maka hasilnya karena ini menggunakan aturan UFI, berarti yang pertama turunkan ini, kemudian ini didiamkan, lalu turunkan ini didiamkan. Kan dapat nih turunan dari si theta itu cos theta. Lalu ini tinggal tulis lagi cos si j. Tapi kan turunan cos si itu 0 kan, jadi gak usah ditulis. Jadi lanjut ke sini. Di sini didapat
plus cos theta sin si J. Lalu yang cos theta K kita bisa turunkan derajat theta langsung jadi min sin theta K. Di sini kita bisa lihat bahwa ini tuh adalah bentuk dari theta topi. Yang ini nih, ini sama ini kan sama kan? Nah, karena ini sama, kita bisa tulis menjadi theta topi dikali theta titik. Jadi kita tinggal menentukan turunan dari R topi ini terhadap si. Karena tadi sudah ya terhadap tetanya. Jadi dengan cara yang sama kita tinggal turunin cos si sama sin si-nya. Kalau cos tetanya kan diturunin hasilnya 0 kan. Dan terhadap phi ini. Jadi didapat hasilnya nanti min sin theta dikali sin si I ditambah sin theta cos si J. Nah, kalau kita keluarkan sin theta dari bentuk ini, kita akan dapat bentuk yang sama dengan si topinya, si topi. Jadi kita bisa tulis hasil turunan pertama dari R topi ini adalah theta topi dikali theta titik ditambah si titik sin theta si topi. Si topi ini karena tadi ya yang tadi kalau sinya ini dikeluarin akan ngasilin si topi ini. Kita akan melanjutkan penurunan vektor-vektor satuan. Yang kedua adalah kasus untuk theta topi. Theta topi ini kita turunkan sama karena theta topi ini adalah fungsi theta dan si. Kita tidak bisa terus turunkan langsung terhadap P karena hasilnya akan 0. Kita gunakan aturan rantai yang sama seperti di kasus R topi tadi. Jadi kita pertama turunkan theta topi ini terhadap theta. Hasilnya adalah min sin theta cos si J dikurangi sin theta sin si J dikurangi cos theta K. Bentuk ini akan familiar sekali dengan bentuk R. Namun dengan catatan bahwa semua komponennya negatif. Jadi dengan mengeluarkan min dari sini, kita akan dapat bentuk ini tuh sama dengan min R topi. Jadi untuk kasus yang turunan terhadap theta ini bisa ditulis sebagai min R topi, lalu tinggal dikali theta titik. Nah, untuk yang selanjutnya turunan terhadap si-nya. Turunan terhadap si-nya itu bisa didapatkan tadi, berarti tinggal nurunin si cos si sama sin si. Sin tetanya kan nggak usah, soalnya nanti hasilnya akan 0. Jadi didapat hasilnya itu min cos theta sin si I ditambah cos theta cos si J dikali si titik kan, sama seperti yang tadi. Nah, hasil ini tuh kalau kita keluarin cosnya akan menghasilkan hasil yang sama dengan, berarti kalau cosnya keluar, bentuk yang di dalam kurung ini sama dengan si topinya. Jadi bisa ditulis untuk penurunan terhadap si-nya, hasilnya itu cos theta si topi si titik. Lalu dengan merapikan hasil didapat bahwa turunan theta terhadap P itu hasilnya min theta titik M topi ditambah si titik cos theta si topi. Selanjutnya untuk dua terakhir, untuk poin B ini kita tinggal menurunkan vektor satuan rho dan vektor satuan si. Bisa dilihat kasusnya lebih sederhana dibanding kasus sebelumnya karena vektor satuan rho dan vektor satuan si ini hanya terdiri dari satu variabel saja, yaitu variabel si. Jadi aturan rantainya tidak perlu dengan dua variabel, melainkan aturan rantainya tinggal terhadap si-nya saja. Jadi untuk d rho per dt didapat, kita tinggal turunkan d rho topi per desi. Nah, kita turunkan rho-nya per si ya. Ini tinggal diturunkan dan didapatkan min sin si I ditambah cos si J dikali dengan si titik, karena ini ya bentuk ini. Nah, bentuk ini tuh sama seperti bentuk ini yang si vektor satuan si. Jadi bisa ditulis untuk penurunan pertama dari rho topi ini adalah si titik dikali si topi. Nah, untuk kasus selanjutnya kita memakai rho topinya itu yang ada di sumbu, yang ada di bidang theta sama bidang R. Kan tadi theta sama R itu membentuk vektor satuan masing-masing ya, dan di tengah-tengah itu ada si
topi. Nah, untuk mendefinisikan agar lebih sederhana nanti bentuk diferensial pada kecepatan dan percepatannya, kita mendefinisikan rho topi ini terhadap bidang theta topi dan bidang r topi. Jadi bisa ditulis untuk rho topi ini adalah cos theta theta topi ditambah sin theta r topi. Nah, masuk ke sini lagi. Kita tinggal turunkan sisi ini terhadap sisi si topi terhadap si dikali si terhadap t, karena tadi yang aturan rantai. Nah, untuk turunan si terhadap si ini, si topi terhadap si, ini kan min sin si, berarti hasilnya min kosi. Yang ini kosi, berarti hasilnya min sin si dong. Jadi bisa tulis min kosi i min sin si j dikali dengan si titik. Nah, bentuk ini kan kalau minnya dikeluarin itu bentuk dari rho topi. Jadi bisa ditulis ini tuh min rho topi dikali si titik. Namun dengan catatan rho topinya itu yang tadi yang di sumbu theta sama sumbu r. Jadi bisa ditulis hasil turunan dari desi topi per dt ini adalah dalam kurung min cos theta theta topi min sin theta r topi dikali dengan si titik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kini kita akan melanjutkan pembahasan tentang soal nomor 1 ini kepada poin C, di mana diperlukan penurunan terhadap ditanyakan mengenai kecepatan dan juga percepatan dari pada koordinat bola ini. Kecepatan ini bisa didapat dengan menurunkan vektor posisi terhadap waktu. Nah, kita tahu bahwa vektor posisi ini terdiri dari magnitudo dan vektornya atau arahnya. Nah, untuk magnitudonya itu R, sedangkan untuk arahnya itu R topi atau R satuan. Lalu kita bisa turunkan menggunakan aturan rantai ya, atau aturan UV, di mana yang pertama kita turunkan R terhadap T, lalu vektor satuannya didiamkan, lalu yang kedua ditambah R-nya didiamkan dikali dengan turunan dari vektor satuan R. Lalu untuk sederhana, untuk yang pertama tinggal ditulis R titik dikali R satuan atau vektor R satuan atau R topi biar lebih mudah. Lalu ditambah R. Lalu kita substitusikan nilai turunan dari vektor satuan R ini dari kasus yang B tadi. Didapat R dikali theta topi theta titik ditambah si titik sin theta si topi. Jadinya hasil dari kecepatan untuk koordinat bola ini adalah R titik dikali R topi ditambah R theta titik kali theta topi ditambah R si titik sin theta si topi. Nah, kecepatan ini berarti pada 3 arah sekaligus, yaitu pada arah R topi, arah theta topi, dan juga arah si topi. Melanjutkan tadi, kita tinggal menurunkan kecepatan untuk mendapatkan percepatan. Namun di sini kasusnya karena sedikit panjang, jadi kita bisa bagi-bagi tiap perbagiannya. Diketahui bahwa untuk menurunkan kecepatan terhadap waktu ini, kita juga menggunakan aturan UV. Namun dengan catatan di sini karena variabelnya sangat banyak, lihat kan? Karena percepatan kan turunan kecepatan terhadap waktu kan. Nah, ini bagian 1, bagian 2, dan bagian 3 agar lebih mudah dan lebih rapih nanti untuk pengerjaannya. Untuk bagian pertama, ini mirip sekali dengan turunan kecepatan yang tadi di awal, namun dengan beda magnitudonya itu R titik bukan R. Jadi didapat hasilnya dan melakukan turunan UV, R titik 2 dikali dengan R topi ditambah R titik theta topi ditambah R titik sin theta si topi. Bentuk ini didapat karena kan tadi yang UV tuh. Jadi ini turunan kedua dari R titik kan, makanya R titik 2 R topi. Terus yang kedua tuh kita turunin R topinya terus dikali R titik. Bentuknya sama kayak kecepatan tadi, cuman kita tinggal mengubah R titiknya menjadi R titik 2 dan R-nya menjadi R titik. Oke, untuk percepatan bagian kedua, yaitu untuk kasus R titik, theta titik, sama theta topi. Maaf, R, theta titik,
sama theta topi. Jadi sama kita lakukan aturan turunan UV untuk 3 variabel. Jadi pertama kita turunkan R, untuk yang kedua kita turunkan theta titik, untuk yang ketiga kita turunkan theta topi. Didapat untuk pertama kan R tuh diturunin tinggal jadi R titik, theta topi, theta titik sama theta topi. Terus ditambah R turunan kedua dari theta titik adalah theta titik 2, jadi R theta titik 2 theta topi. Untuk yang ketiga ini kan ada turunan satuan ya, turunan dari vektor satuan theta topi ini udah didapat dari yang B sebelumnya, yang bagian yang B. Didapat bahwa turunan dari theta topi ini min theta titik R topi ditambah si titik cos theta si topi. Dikalikan masuk, lalu kita rapikan sesuai dengan vektor satuannya. Didapat bahwa hasilnya adalah min R theta titik kuadrat R topi ditambah dalam kurung, ini untuk yang vektor satuan theta, berarti dalam kurungnya R titik theta titik ditambah R theta titik 2. Lalu untuk yang si topinya ditambah R theta titik si titik cos theta si topi. Oke, selanjutnya di percepatan untuk poin ketiga, yaitu untuk R theta titik sin theta si topi. Kita lakukan turunan UV seperti biasa sampai didapat. Perlu diketahui di sini tuh untuk kasus sin tetanya kita juga lakukan turunan rantai terhadap theta dan juga terhadap theta saja ya. Jadi untuk turunan waktu nurunin sin theta kita bisa lakukan menjadi sin theta per d theta dikali d theta per dt. Maka didapat hasil seperti ini, cukup panjang, namun nanti akan saya rapikan, yaitu hasilnya R titik si titik sin theta si topi ditambah R si titik 2 sin theta si topi ditambah R si titik cos theta theta titik si topi ditambah R si titik sin theta. Kita tahu bahwa turunan dari si topi terhadap waktu ini udah ada di poin B, namun dengan cara bahwa rho topi yang kita pakai itu yang ada di bidang theta dan bidang R, bukan yang ada di bidang XY ya, yang vektor satuan rho topinya. Jadi untuk turunan dari si topinya itu didapat min si titik cos theta theta topi dikurangi si titik sin theta L topi dalam kurung, nanti tinggal dikalikan saja. Jadi kita tinggal menggabungkan ketiga bagian yang tadi yang kita pisah-pisah supaya lebih gampang karena keterbatasan bor yang saya punya. Jadi kita satukan kembali untuk percepatan pada koordinat bola ini. Tinggal kita kelompokkan lagi tiap-tiap yang punya vektor satuannya yang sama dan menambahkan tiap-tiap yang sama ya. Di sini yang sama itu ada pada kasus R titik theta topi itu ada 2. Jadi tinggal ditulis 2 R titik theta topi ya. Yang selanjutnya ada pada kasus R titik si titik sin theta dan R theta titik cos theta, di mana kasusnya juga ada 2 di situ. Jadi tinggal ditambahkan saja lalu dijumlahkan. Kemudian hasil pengelompokan masing-masing vektor satuan untuk percepatan ini adalah untuk percepatan pada arah R topi itu ada R titik 2 dikurangi R theta titik kuadrat dikurangi R si titik kuadrat sin kuadrat theta. Lalu untuk arah percepatan pada theta topi itu ada 2 R titik theta titik ditambah R titik 2 ditambah R dikali theta titik 2 dikurangi R dikali theta dikali si titik kuadrat sin theta cos theta. Lalu untuk arah si topinya atau vektor satuan dari si, jadi besarnya itu 2 R titik si titik sin theta ditambah 2 R
theta titik cos theta lalu ditambah RC titik 2 sin theta. Jadi diperoleh percepatan bagi totalnya itu berarti tinggal jumlahin percepatan tiap-tiap vektor satuannya. Kalau mau ninjau percepatan yang ada di sumbu theta topi dan si topi ataupun R topi bisa dilihat dari pengelompokan ini. Selebihnya seperti itu untuk poin C, dan untuk nomor 1 ini bisa kita anggap selesai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang kita akan melanjutkan pembahasan ke soal nomor 4. Di soal nomor 4 ini kita diberikan sebuah seperti lintasan dari sebuah benda yang bergerak, bukan melingkar namun lebih kepada elips. Dan juga kita tuh disuruh membuktikan kalau gerak dari benda itu tuh hasil dari gaya yang konservatif. Untuk membuktikannya kan kita tuh cuma dikasih modal posisi doang. Nah, kalau untuk mencari gaya kita tuh butuh yang namanya percepatan. Percepatan tuh didapat dari turunan kedua dari si posisi ini. Kita tinggal turunin posisi terhadap waktu. Turunan pertama dari posisi kan kecepatan. Kecepatannya bisa didapat, turunan cos kan negatif sin, berarti negatif A. Turunan dalam kan ini pakai aturan turunan dalam ya, jadi yang fungsi di dalam cosnya itu juga diturunin. Di omega t diturunin terhadap t itu omega, jadi min A omega sin omega ti ini juga sama, ditambah B omega cos omega tj. Lalu untuk selanjutnya kita tinggal turunkan lagi terhadap waktu untuk mendapatkan percepatan. Kita dapat min A omega kuadrat cos omega ti dikurangi B omega kuadrat sin omega tj. Nah, kita tinggal ngeluarin omega kuadrat sama negatifnya, karena nanti kita akan mendapatkan bentuk yang familiar. Jadi kan min omega kuadrat di sini berarti A cos omega ti ditambah B sin omega tj. Ini kan bentuk dari R kan, jadi kita bisa ganti ini dengan R. Jadi A itu sama dengan min omega kuadrat R. Kalau udah dapat ini, kita bisa dapat persamaan gaya. Persamaan gaya itu kan F sama dengan M dikali A. Lalu kita tinggal substitusikan A-nya. Jadi gaya yang berpengaruh untuk memberikan gerak elips seperti ini tuh besarnya sama dengan min M omega kuadrat R. Oke, jadi untuk membuktikan kalau gaya yang tadi kita dapatkan itu konservatif, kita harus membentuk namanya lintasan tertutup pada si bukan grafik gaya, bentuk lintasan yang telah diberikan pada soal. Nah, untuk membentuk lintasan tertutup, kita bisa milih sebuah titik, kita sebut saja titik C. Nah, dan titik sebenarnya di mana saja bebas, cuman untuk lintasan tertutup ini catatannya titik awal dan titik akhirnya harus sama. Nah, kan kita akan memulai dari C, lalu ke C aksen kan, habis ke C aksen ke C lagi. Artinya itu lintasan tertutup, soalnya lintasan tertutup tuh R akhir harus sama dengan R awal. Ini untuk lintasan tertutup, atau posisi akhir harus sama dengan posisi awal. Artinya sebenarnya itu benda nggak berpindah gitu. Nah, untuk gaya yang konservatif karena tidak bergantung kepada lintasan, hasilnya tuh bakalan 0 kalau kita melakukan perhitungan usaha pada lintasan tertutup ini. Nah, lintasan tertutup ini kan kalau dilihat tuh 1 kali putaran, dan ini tuh bentuknya elips. Bisa dilihat ini 90, ini 90, 90, 90 itu totalnya 360. Kalau 360 diradianin itu 2pi. Nah, untuk biar kita gampang ngeintegralinnya, omega t-nya itu kita bisa ganti menjadi theta. Yang tadi kan persamaan gayanya tuh
min OM omega kuadrat R kan. R-nya itu kan tadi omega T, kita bisa ganti menjadi theta. Terus kita kasih integral dengan batas theta, dengan batas R juga bisa, soalnya nanti lebih gampang dengan batas R. Namun dengan catatan integralnya dilakukan dari 0 sampai ke 2pi. Jadi dapat usahanya tuh tinggal 0, 2pi, kan F kali dx kan. dr berarti kalau di sini soalnya ini R. Nah, tinggal digunain. Ini kan min M omega kuadrat R kali dr. Kita tahu bahwa M dan omega itu konstan, atau M dan omega itu nggak ada hubungannya sama si R-nya ini, bukan merupakan fungsi R, jadi bisa keluar. Lalu saat keluar min M omega kuadrat, R diintegralkan terhadap dr, itu hasilnya setengah R kuadrat kan. Jadi tinggal langsung aja keluar ke sini per 2 biar lebih gampang. Lalu di sininya R kuadrat 2pi 0. Lalu kita tinggal uraikan R-nya ini dalam theta, karena kita akan mensubstitusikan 2pi-nya. Ya, kita kan tadi sudah dapat bentuk integralnya, terus kita tinggal masukin batas-batasnya. Batas-batasnya itu 2pi sama 0, dan kita harus menguraikan R kuadratnya itu dalam bentuk theta, karena omega T-nya tadi udah perjanjian diganti jadi theta ya. Nah, jadi kan jadinya persamaan usahanya jadi min M omega kuadrat per 2 dalam kurung A cos theta tambah B sin theta dikuadratkan dengan batas dari 0 sampai 2pi. Berarti pertama kita masukin 2pi, terus kita kurangi dengan yang substitusi hasil pakai variabel 0. Didapatkan kalau sin itu mau 2pi atau 0 tuh hasilnya 0. Tapi kalau cos tuh kalau 2pi atau 0 hasilnya 1. Jadi bisa yang memiliki nilai pasti cuma ini doang. Dan kalau dikuadratin berarti yang substitusi awal dari 2pi itu dapat A kuadrat, yang substitusi dari 0 juga dapat A kuadrat. A kuadrat dikurangi A kuadrat 0 kan. Jadi 0 Joule. Jadi gaya yang terlibat tuh konservatif terbukti karena dalam suatu lintasan tertutup, usaha yang dilakukan gaya itu hasilnya 0. Jadi membuktikan bahwa gaya yang berpengaruh untuk membuat benda bergerak elips seperti tadi itu merupakan gaya yang konservatif. Selanjutnya di poin B kita diperintahkan untuk mencari bagaimana usaha dari titik A ke titik B. Nah, kita tahu bahwa A ke B ini membentuk sudut 90 derajat atau pi per 2. Jadi dengan cara yang sama dari yang lintasan tertutup tadi, kita melakukan integral, namun dengan catatan batasnya itu dari 0 sampai pi per 2 sama F kali dr. Lalu didapat, karena yang tadi kita tinggal mensubstitusi hasil yang tadi, hasilnya sama seperti ini, hanya beda di batas-batasnya saja. Ini 0 pi per 2. Nah, kita tahu bahwa untuk pi per 2 yang memiliki nilai itu hanya sin saja, karena cos untuk 90 derajat itu hasilnya 0. Jadi yang untuk yang pertama itu hasilnya B kuadrat, kan B dikuadratkan karena ini 0. Lalu untuk yang kedua, waktu disubstitusikan 0, sin itu bernilai 0, tapi cos 0 itu bernilai 1. Jadi ini A kuadrat, B kuadrat min A kuadrat. Karena tadi ada tanda negatif di sini, kita bisa kalikan masuk biar bentuknya lebih terlihat rapi gitu. Lalu kita substitusikan massa dari si benda yang melakukan gerakan elips ini. Massa dari bendanya itu kan 10 gram. Karena kita pingin usahanya itu dalam satuan joule, jadi 10 gramnya itu kita konversi menjadi kilogram, yaitu 10 pangkat min 2 kilogram. Terus 10 pangkat min 2 dibagi 2 kan hasilnya 5 kali 10 pangkat min 3. Lalu ininya omega kuadrat, karena ini udah dikalikan min masuk ke sini, jadi A jadi positif, B jadi negatif, jadi dikali A kuadrat min B kuadrat joule. Kita akan melanjutkan ke poin C, di mana kita perlu membuktikan bahwa total energi yang dimiliki oleh benda itu oleh sistem itu konservatif. Kita tahu bahwa
kita tahu sebuah teori di mana energi mekanik itu terkonservasi bila tidak ada gaya yang tidak konservatif. Jadi kalau gaya yang berlaku cuma konservatif, energi mekanik itu akan terkonservasi. Kita bisa mengambil teorema itu untuk membuktikan bahwa energi dalam sistem ini konservatif. Untuk mendapatkan energi mekanik, kita perlu energi kinetik dan juga energi potensial. Kita meninjau untuk tidak membuat ribet, kita tuh meninjau titik A dan titik B lagi, dimana kita tahu bahwa untuk perumusan energi kinetik adalah setengah mv kuadrat. V-nya tadi kita sudah dapat ya dari yang turunan untuk poin A, dimana V-nya itu kan A omega cos theta ditambah B sin theta kuadrat. Lalu tinggal kita lakukan perbedaannya hanya terletak pada tetanya saja. Theta untuk A kita tinjau sebagai 0, kalau theta di A 0, berarti theta di B itu pi per 2 kayak yang tadi. Lalu kita tinggal masukin masanya. Lalu karena waktu tetanya 0 yang punya nilai itu cuma cos, berarti yang ini pasti 0. Ini B omega ya, maaf. Ini B omega. Ini juga B omega. Nah, karena tetanya 0 yang ini 0 yang sin, yang cuma ada cos, berarti hasil dari ini tuh pasti cuma A kuadrat omega kuadrat. Ini dibagi ini 5 kali 10 pangkat min 3 joule karena kita pakai kilogram. Kemudian waktu saat B kita tahu bahwa tetanya itu pi per 2. Pada saat tetanya pi per 2 yang punya nilai itu cuma sin. Karena cos pada pi per 2 itu nilainya 0. Jadi didapat hasil dari ini tuh B kuadrat omega kuadrat karena kita pakai kilogram, satunya joule. Ya, selanjutnya ke yang bagian terakhir dari poin C ini, kita akan menghitung si energi potensial dari sistemnya atau di titik A dan di titik B. Kita tahu bahwa hubungan usaha dan energi potensial itu negatif, di mana usaha yang dikenakan terhadap satu sistem akan bernilai sama dengan negatif dari perubahan si energi potensial sistem tersebut. Kenapa negatif? Kalian tahu kalau kita mengangkat bola ataupun benda di atas bumi, kan energi usaha itu kan gaya dikali perubahan kan. Kita tuh perubahan atau perpindahannya itu ke atas, namun gaya gravitasinya tuh ke bawah. Artinya energi potensial kenapa ini negatif? Karena gaya dan perpindahannya itu saling bertolak belakang, jadi membentuk sudut 180 derajat, dan cos 180 derajat adalah negatif 1. Kita tahu bahwa berarti kan F kali R itu perkalian titik kan, jadinya nanti FR cos theta. Karena tetanya 180 derajat, didapat bahwa energi potensial yang terjadi itu negatif. Maka dari itu perubahannya juga kan negatif. Lalu kita tinggal masukin, berarti kalau perubahan itu kan awal kurangi akhir kan. Ini awalnya, akhir kurangi awal, akhirnya UB dikurangi UA. Kita masukkan min, jadinya UA dikurangi UB. Lalu kan kita udah punya persamaan energi untuk A dan B di poin B, untuk dari A ke B. Kita tinggal substitusikan energi tersebut, perubahan energi tersebut dalam bentuk usaha kan perubahan energi itu. Jadi usahanya didapat 5 kali 10 pangkat min 3 omega kuadrat A kuadrat min B kuadrat. Ini tinggal kita masukin, yaitu dapatnya 5 kali 10 pangkat min 3 A kuadrat omega kuadrat min 5 kali 10 pangkat min 3 B kuadrat omega kuadrat. Ini tuh udah jelas banget. Ini kan ini UA kurangi UB. Nah ini tuh sebuah angka dikurangi sebuah angka, berarti sudah jelas bahwa UA-nya itu adalah yang ini, UB-nya itu adalah yang ini. Ini udah jelas banget. Itu tuh kayak bentuk, emang banyak persamaan aljabar yang bisa dilihat secara langsung bagaimana solusinya dari bentuk persamaannya. Selanjutnya, karena energi dari A ke B itu terkonservasi untuk yang mekaniknya, kita tinggal bikin persamaan EMA sama dengan EMB untuk membuktikan bahwa energi mekanik itu terkonservasi. Kita tinggal menambahkan energi kinetik dan energi potensial di titik A dan energi kinetik dan potensial di titik B.
lalu kita akan dapatkan bentuk yang sama di kedua ruas. Hal ini membuktikan bahwa energi mekanik pada A dan B itu sama. Hal ini juga mengarah pada konservasi energi mekanik dan membuktikan bahwa total energi dari sistem yang bergerak elips ini adalah terkonservasi, karena kita tahu bahwa gaya yang berlaku pada gerak ini adalah gaya konservatif. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.